Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kalisa di minggu kedua di bulan Juli. Di bulan Juli ini kita akan membahas tentang good manner, hormat, sopan kepada orang. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, Kalisa mengundang adik-adik semua, adik-adik para remaja semua untuk berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab ajaib kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau pimpin kami seminggu ini Tuhan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau selalu menyertai kehidupan kami, jalan-jalan kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, biar kami menjadi bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, di minggu ini Kalisa ingin kalian semua membuka Alkitab kalian di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Ya, Kalisa baca sedikit. Ceritanya tentang anak-anak Betel mencemooh Nabi Elisa. Nabi Elisa ketika itu dia barusan pergi dari kota Yeriko menuju ke Betel. Nah, ketika sedang sampai di Betel, dia itu sedang mendaki, ya, dia sedang mendaki tempat yang agak miring gitu ya, mendaki. Lalu keluarlah anak-anak di kota tersebut. Anak-anak dari kota Betel itu datang keluar gitu ya. Lalu mencemooh Elisa serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah dia ke belakang ya. Dia menengok ke belakang, Nabi Elisa menengok ke belakang, dan ketika itu dia melihat mereka. Nabi Elisa melihat anak-anak Betel itu, lalu dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah dia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah dia ke ke Samaria. Jadi dikisahkan ketika waktu itu Nabi Elisa sedang pergi ke Betel, ya, ke Betel, bertemulah dia dengan 42 anak-anak Betel. Ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak Betel itu, ternyata anak-anak Betel itu tidak sopan, ya. Dia mengatakan Elia itu dengan cemooh ya gitu, dengan ejekan bahwa Nabi Elisa itu kan kepalanya botak ya. Jadi dikatakan naiklah botak gitu ya. Nah, Nabi Elisa merasa tersinggung dengan perkataan cemoohan mereka gitu ya, maka dikutuklah anak-anak itu, lalu datanglah 2 ekor beruang mencabik-cabik 42 anak itu. Oke, dari kisah cerita ini bisa kita simpulkan bahwa anak-anak Betel itu dia tidak sopan kepada orang tua ya. Bayangin nggak ketika ada orang tua ya, dia melihat Nabi Elisa, harusnya dia memanggil dengan sebutan mungkin paman gitu ya, tetapi anak-anak itu malah tidak sopan, malah mencemooh Nabi Elisa. Nah, Kalisa melihat anak-anak zaman now ini cenderung hampir sama seperti anak-anak 42 Betel ini. Kenapa Kalisa bisa bilang begitu ya? Kalisa merasa sedih sekarang gitu ya, merasa sedih anak-anak zaman sekarang sepertinya sopan santun itu sudah dilupakan ya, padahal kita ini kan tinggal di timur gitu ya, jadi adat-adat dari timur itu masih diadopsi dengan kita semua gitu, apalagi kita di Indonesia itu masih bagian timur gitu ya. Nah, kalau Kalisa lihat gitu, Kalisa sedih banget melihat akhir-akhir ini anak-anak zaman now gitu ya, sopan santunnya itu mulai luntur gitu ya. Beda dengan zamannya Kalisa ya, zamannya old gitu ya. Kesopanan itu sangat kental sekali gitu ya. Kalau kita bertemu dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita gitu ya,
kita akan manggil dia dengan sebutan paman, dengan sebutan bibi, atau dengan sebutan ibu, bapak gitu ya, dengan sopan gitu ya. Tetapi kalau Kalisa lihat sekarang anak-anak zaman now gitu ya, kalau contohnya saja di gereja gitu ya, Kalisa sering memperhatikan beberapa anak-anak muda di gereja gitu ya, ketika bertemu berpapasan dengan orang yang lebih tua ya, cenderung masa bodoh, cuek gitu ya, merasa bahwa ah cuek aja lah, nggak usah panggil gitu ya. Padahal itu sangat mencerminkan bahwa anak tersebut itu nggak sopan gitu ya. Kalau di zaman dulu kak, zamannya Kak Lisa gitu ya, ketika anak tidak sopan, yang akan dicemooh atau akan dituding bahwa tidak bisa mendidik anak, itu adalah orang tua gitu ya. Kalau misalnya si A gitu ya, dia tidak sopan gitu ya, nanti pasti orang tua si A yang akan dibilang sama orang-orang, ih si A tuh nggak mama orang tua si A tuh nggak bisa ngedidik si A dengan baik gitu ya. Jadi bertemu dengan orang juga tidak sopan, bertemu dengan orang cuek gitu ya, tidak ada mannernya, tidak ada sopan santunnya gitu ya. Tetapi zaman sekarang, zaman now, kalau Kalisa lihat anak-anak muda zaman sekarang cuek gitu ya, cuek sama sekali dengan orang tua, dengan bertemu dengan orang tua tidak say hi, berpapasan tidak salaman gitu ya. Yuk adik-adik, khususnya di pra remaja, ketika kalian mendengarkan sharing video Kalisa ini, yuk kita berubah yuk ya. Jangan sampai kejadian seperti 42 anak Betel ya, karena dia tidak sopan, karena dia tidak hormat dengan orang yang lebih tua. Apa akibatnya? Ternyata dia dikutuki dan datanglah 2 ekor beruang yang mencabik-cabik mereka sehingga mati gitu ya. Mungkin di zaman sekarang tidak akan seperti itu, tetapi alangkah baiknya kita mengambil moral dari cerita anak-anak ini gitu ya, bahwa dengan ketidaksopanan kita gitu ya, dengan ketidakhormatan kita kepada orang-orang gitu ya, khususnya kepada orang tua gitu ya, itu akan berdampak pada karakter kita gitu ya. Kalau kita dari mudanya sendiri karakter kita tidak dibentuk menjadi seorang yang lebih sopan gitu ya, itu akan karakter kita akan dibawa terus sampai kita besar ya. Kalisa ingat sekali, ada yang pernah berkata dengan Kalisa begini ya, di zaman now gitu ya, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau mendapatkan suatu kepercayaan dari orang gitu ya, mungkin untuk pekerjaan atau untuk bisnis gitu ya, bukan hanya diperlukan kepintaran semata gitu ya, tetapi anak zaman sekarang persaingannya sangat ketat gitu ya. Bukan hanya persaingan dalam segi kepintaran saja atau akademik, tetapi ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan atau ingin mendapatkan jabatan yang baik gitu ya, atau mungkin mendapat posisi yang baik di sekolah atau dimanapun, kita itu sangat mengandalkan karakter kita gitu ya. Salah satu karakter yang harus kita dari muda adik-adik tanam gitu sampai dari sekarang ini sampai nanti kalian dewasa kelak, yaitu kesopanan, sopan santun kepada orang ya. Ketika sopan santun itu apa saja sih kak? Kalisa kasih contoh ya. Misalnya kalian seperti Kalisa tadi bilang, bertemu dengan orang mungkin kalian nggak kenal gitu ya, mungkin kalian nggak tahu nama ibu ini, tante ini siapa, atau om ini siapa, mungkin nggak kenal gitu ya. Mungkin kalian tidak tahu namanya yang pasti gitu ya, tetapi kalian bisa say hi ya, hi om, atau enggak mungkin just smile gitu ya. Berikan smile kamu yang paling indah gitu ya, just smile gitu ya. Untuk seperti minggu lalu menceritakan tentang bagaimana kita memperlakukan adik-adik kita, memperlakukan senior-senior kita gitu ya. Jangan mentang-mentang kita udah senior ya, kita ngelihat junior kita tuh ya banyak banget ya di zaman sekarang gitu ya, ngebully ya, ngelihat adik-adik yang lebih kecil, junior kalian bully ya. Atau enggak mungkin di ospek gitu ya, ketika kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin ada ospek gitu ya, kerap kali senior itu membuli yang juniornya ya. Kalisa berharap banget ya,
jangan pernah ada bully gitu ya. Kita juga harus menghormati orang-orang yang lebih muda dari kita gitu ya. Mungkin secara fisik dia lebih muda dari kita, tetapi siapa tahu kepintaran dia, bakat dia, kepandaian dia ya bisa impartasi kepada kita gitu ya. Nah, itu yang di minggu lalu. Nah, di minggu ini Kalista ingin cerita bahwa kita juga harus sopan kepada orang tua. Mau kenal nggak kenal, kita harus sopan. Kita kenal, kalau kenal panggil namanya. Ya. Ketika kita berbicara dengan orang, kita harus menatap matanya ya. Ya, itu berarti kita sopan kepada dia. Kita menghormati dan menghargai dia. Ya, itu salah satu kesopanan. Bisa juga ketika ini kerap kali saya juga melihat ya anak-anak muda zaman sekarang tidak berterima kasih, tidak ada rasa gratitude gitu ya, tidak ada rasa berterima kasih kepada orang gitu ya. Ketika ada orang yang sudah bantu kalian, mungkin orang tua sudah bantu kalian mengerjakan PR gitu ya, atau mungkin orang tua kalian sudah bersusah payah untuk mencarikan kalian pendidikan yang lebih baik, tetapi sikap kalian itu tidak berterima kasih gitu ya. Itu salah satu termasuk kesopanan ya. Tidak ada rasa keterima kasih. Ucapkan terima kasih gitu ya. Dengan kata terima kasih aja orang yang sudah menolong kita itu very proud gitu ya. Senang sekali gitu, bangga gitu ya. Nah, atau enggak mungkin ketika kalian berada di satu tempat gitu ya, dimana satu tempat itu banyak orang yang sedang berkerumunan gitu ya, orang sedang ada perkumpulan dan kalian ingin lewat gitu ya, ingin melewati tempat daerah itu. Nah, banyak kerap kali nyelonong aja gitu, lewat aja gitu ya. Jangan, katakan permisi gitu ya. Gunakan kata-kata yang sopan ya. Kalian lihat banyak orang-orang yang sedang duduk-duduk, kalian katakan permisi, saya mau numpang lewat. Itu suatu kata-kata yang simple but meaningful gitu ya. Termasuk terima kasih, thank you ya. Termasuk seperti Kalisa tadi bilang ya, gunakan kata-kata yang baik. Ya, sopan santun itu bisa kita gunakan dengan kedua tangan kita, bisa juga dengan perkataan kita ya. Ingat, perkataan bisa membangun orang ya. Bisa juga menjatuhkan orang. Gunakan mulut dengan benar ya, sopan. Gunakan yang baik, jangan seperti anak-anak battle tadi ya, dia menggunakan mulutnya tidak dengan kata-kata yang baik ya, justru dia mencemooh, dikatakan naiklah botak, naiklah botak. Itu sangat mencemooh ya, dia sangat menghina tentang fisiknya Elisa gitu ya. Itu sangat tidak baik ya. Ketika kalian bertemu dengan orang yang mungkin fisiknya tidak baik ya, mungkin dia cacat atau mungkin dia sedikit buta ya, atau sedikit matanya agak jereng gitu ya, atau giginya kenapa, atau apapun fisik dari orang yang kalian temui itu, gunakan kalimat yang baik. Jangan pernah menghina orang gitu ya. Gunakan kata-kata yang baik, gunakan kata-kata yang sopan. Karena Kalisa percaya ketika anak-adik ya sopan kepada orang, mau siapapun, orang lain akan sopan kepada kalian. Ya, seperti hukum tak bertuai, hukum menuai yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Begitu pula ketika kita bersikap sopan kepada orang lain pun akan bersikap baik kepada kita. Justru ketika kita tidak sopan kepada orang lain ya, banyak sekali kasus ya, justru merugikan kita sendiri ya. Contoh waktu itu Kalisa pernah dengar ada cerita, ini hanya memperolok gitu ya, dia hanya menggunakan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak sopan, dan orang yang ditujunya itu tidak senang, merasa sakit hati. Apa yang terjadi? Orang yang sudah mengatakan kata-kata yang kasar itu dia dibunuh gitu ya. Nah, itu kan merugikan kita sendiri gitu ya. Makanya gunakan mulut kalian dengan baik. Jangan seperti anak battle ini ya, ketika mereka tidak sopan gitu ya. Ada akibat yang harus mereka alami gitu ya. Ada akibat yang harus mereka tangguh.
yang harus mereka tangguh. Karena itulah perbuatan yang mereka lakukan. Seperti hukum tak bertuai itu. Ya, ketika kalian mau dihormati orang lain, ketika kalian mau orang lain sopan kepada kalian, kalian juga harus sopan kepada orang lain. Ya, baik maupun yang lebih muda daripada kita atau mungkin yang lebih tua daripada kita, siapapun itu, baik kenal maupun tidak kenal, kita tetap harus sopan kepada orang. Ya, gunakan tangan kalian, mulut kalian dengan baik. Karena Kalisa percaya ya, dimanapun kalian sopan, dimanapun kalian menjaga kesopanan ya, dimanapun kalian berada nanti, mungkin kalian suatu saat nanti kalian besar, kalian sukses dan kalian tinggal di luar negeri ya, seperti Kalisa pernah cerita di kelas faith ya, tetap pegang teguh kehormatan ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Pepatah kata ini sangat benar sekali karena dikatakan bahwa dimana bumi dipijak, dimanapun kalian berada, tetap ingat langit itu dijunjung, tetap ingat sopan santun tetap ada ya. Tuhan mengajarkan kita sopan karena apa? Karena dia juga sopan gitu ya. Karena dia juga sudah melakukan kesopanan dulu, dia melakukan hormat kepada orang lain dulu, dia hormat kepada ibunya gitu ya. Begitu pula kita harus mengikuti karakter Kristus. Salah satunya Kalisa ingin sekali adik-adik remaja khususnya ya, berubah, yuk berubah. Jangan bilang ini kan karakter aku kak, emang aku orangnya cuek, jangan gitu ya. Jangan, tolong jangan gitu ya. Karena kenapa? Kalian itu membuat nama baik keluarga kalian jelek gitu ya. Ih, si anaknya si ini nggak sopan gitu ya, ketemu orang nggak panggil anak siapa, anak si ini, anak bapak ini, oh bapak ini nggak pinter ngajar anaknya gitu ya, nggak bisa ngedidik anaknya. Kan yang malu siapa? Yang malu keluarga sendiri ya. Yuk adik-adik, Kalisa mau janganlah seperti anak-anak Betel ya, jangan seperti 42 anak Betel itu ya. Kalian adalah terang, ingat, kalian adalah terang ya. Terang itu menyinari setiap kegelapan. Kalau kalian sama seperti yang lain, sama seperti kegelapan, apalah artinya kalian? Kalian itu terang ya. Kalian itu harus jadi terang dimanapun kalian berada ya. Walaupun mungkin teman kamu tidak sopan dengan orang tuanya, lakukanlah sopan. Karena anak Tuhan selalu bersinar, karena anak Tuhan selalu beda, karena anak Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Yuk, sama-sama ya di bulan ini khususnya. Jangan cuma hanya di bulan ini, tapi Kalisa mau di bulan selanjutnya. Termasuk salah satunya ya, ketika mungkin Kalisa atau Kak Yeni atau Kak Ernest ya, sharing firman Tuhan di kelas pra remaja gitu ya, di kelas faith, khususnya di kelas faith. Tolong ya, ini salah satu kehormatan ya, salah satu tindak hormat, yaitu kenapa? Yaitu ketika kalian sudah membaca firman Tuhan, tolong respon gitu ya. Itu tuh masuk salah satu kesopanan gitu ya. Kenapa Kalisa kok memaksa kalian untuk respon gitu ya? Bukannya karena apa? Karena Kalisa ingin gitu ya, kita sama-sama saling berbagi firman Tuhan ini gitu ya. Kalisa juga ingin mengajarkan kalian tentang kesopanan gitu ya. Ketika Kalisa, Kak Yeni memberikan firman Tuhan dengan sepenuh hati gitu ya, Kalisa juga pingin sekali, Kalisa sangat berharap, Kalisa, Kak Yeni berdoa dan berharap bahwa firman Tuhan itu tidak jatuh di tanah yang kering, tetapi jatuh di tanah yang basah gitu ya, di tanah yang subur, sehingga berbunga dan berbuah. Begitu pula firman Tuhan yang kami sharing kepada adik-adik semua, kalian harus merespon gitu ya, kalian harus respon nih gitu ya. Oh Kak, saya sudah baca firman Tuhan. Itu sangat membuat kita sebagai guru-guru sekolah minggu yang kakak-kakak rohani kalian merasa dapat dukungan, merasa dihormati, merasa
disayang dengan kalian, diperhatikan dengan kalian gitu ya. Jadi ini salah satu kehormatan kalian, cara hormat kalian kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kalisa sangat berharap banget pandemik ini akan segera berlalu sehingga kita bisa saling bertemu muka lagi ya, bisa bertatap muka lagi sehingga kita bisa sharing satu sama lain ya, bisa melihat kalian semua gitu ya. Oke, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Ingat kata Kalisa, gunakan mulut kalian dengan kata-kata yang sopan, gunakan tangan kalian dengan baik, jadilah terang dimanapun kalian berada. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum kita tutup firman ibadah kelas pra remaja hari ini, Kalisa mau kita mengakhirinya dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sharing firman Tuhan hari ini ya Bapa, menceritakan tentang 42 anak Betel yang mencemooh Nabi Elisa. Tuhan Yesus, kami tidak mau seperti mereka Tuhan. Kami mau menjadi anak yang sopan, kami mau menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Walaupun kenal, apapun tidak kenal, baik yang muda maupun yang tua, siapapun juga Tuhan, kami mau hormat dan sopan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi terang Tuhan, dimanapun kami berada, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyenangkan Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Okay, all right, I got it. We've got to do something about your father. I've had enough of his spilled food, noisy eating, mess. Come on, Dad, let's move you over there, all right? Come on. There you go. I got you. Okay. Sit down. You okay? Dinner's ready. Hey, buddy. What are you working on? I'm making a little bowl for you and Mommy to eat your food out of when I grow up, just like Grandpa does now. Hey, Dad. Why don't you come join us at the table?